Terjerat cinta duda. Bab 51. Saling merespon. Istighfar kah? Dunia nggak selebar daun kelor, marah Aslan karena pemikiran BK terlalu pendek. Hiks. Tapi aku nggak bisa hidup bang tanpa Max, isak BK membuat Aslan iba dan mendekap perempuan yang sudah dia anggap seperti adiknya ini. Aslan bisa bernafas lega melihat BK yang sudah tertidur pulas. Dengan perdebatan panjang akhirnya dia membawa Rebecca untuk menginap di apartemennya. Aslan bingung bagaimana cara dia menghubungi Juna agar membawa Rebecca pulang. Jika Rebecca tetap di apartemen ini sudah pasti Mama dan Papa Ben akan khawatir. Ponsel Aslan tiba-tiba berbunyi dan langsung diangkat oleh lelaki tampan ini. Halo sayang. Beb, kamu kemana aja sih, dari tadi susah dihubungi. Aku sedang ada pekerjaan sayang, bohong Aslan, tadi ponselnya sengaja dia matikan karena sibuk mendiamkan BK. Aku kira kamu selingkuh Beb. Selingkuh apanya? Ngaco kamu sayang. Tapi dari semalam firasat aku udah beda loh Beb, bahkan semalam aku mimpi buruk tentang hubungan kita, ujar Monica manja. Kamu terlalu berlebihan sayang, aku baik-baik saja, kamu kapan pulangnya? Mungkin minggu depan Beb, aku masih harus menyelesaikan pemotretan di sini dulu, setelah itu aku pulang dan kita liburan ke Eropa ya. Pulang liburan aku maunya kita lamaran Beb, aku udah nggak sabar jadi istri kamu. Iya. Bang Aslan, pekik BK merasa kepalanya pusing, mungkin efek kelamaan menangis. Sayang, nanti aku hubungi kamu lagi ya. Itu siapa Beb? Adiknya Juna. Bang Aslan, pekik BK lagi, membuat Alsan menutup panggilannya. Dia tidak mau BK berbicara yang tidak-tidak terdengar kekasihnya dan bisa runyam. Monica orangnya pencemburu, apalagi kalau dia tahu Alsan membawa Rebecca ke apartemennya bisa salah sangka. Kenapa kak? Bang, tolong bikinin teh hangat dong, kepalaku pusing banget. Makanya jangan nangis terus. Jun, cari dong kemana adik kamu. Cari di mana Ma? Ya di tempat teman-temannya kek, atau ke kampus dia Jun, siapa tahu ada kelas malam. Kalau berdiam diri di rumah aja nggak akan ketemu, oceh Nia. Ya udah aku pergi dulu, pamit Juna. Juna tidak tahu siapa saja teman dari adiknya ini. Setahu Juna BK sering main dengan Safa, anak Dahmi dan Sela. Juna mencoba mencari ke kampus BK sambil tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, membuatnya pusing dan memutuskan untuk menghubungi Aslan. Siapa tahu Aslan bisa menemaninya mencari BK. Juna, gumam Aslan pelan. Siapa bang? Tanya BK melihat ponsel Aslan berbunyi tapi tak diangkat oleh lelaki tampan ini. Juna. Nggak usah diangkat bang, yang ada bang Juna bakalan marahi aku. Kak, kamu nggak mikirin Mama dan Papa Ben apa? Cuma gara-gara si Max itu? Jangan egois Kak, bujuk Aslan. Tapi aku ingin tenang bang. Kak, lari dari masalah bukan tenang tapi membuat semua orang khawatir. Aku antar pulang ya, bujuk Aslan. Nanti Mas Juna marah. Kalau mereka marah aku yang tanggung jawab. Oke, kita pulang. Ya bang, tapi bantu aku dulu, pinta BK. Bantu apa? Tanya Aslan penasaran. Bantu hapus bekas bibir lelaki brengsek itu bang. Maksudnya? Tanya Aslan tak mengerti. BK mencium bibir Alsan membuat Aslan mematung dan mendorong tubuh BK cepat. Kak, kamu gila, bentak Aslan. Bang, cuma ngapus bekas bibir Max. Karena cuma dia yang sudah kecup bibir aku bang, isak BK membuat Alsan iba. Tapi nggak gitu caranya kak. Terus gimana? Apa abang mau aku main ke klub cari lelaki yang mau aku ajak kecupan terus? Kalau mereka penyakitan gimana? Atau kalau mereka malah bawa aku ke ranjang gimana? Aslan mengusap wajahnya. Dia lelaki normal, jika BK mengecup bibirnya seperti tadi bisa-bisa dia yang mengekspresikan BK di apartemen ini. Cuma cium bang,
Nggak lebih, pinta BK. Kak, kamu sudah seperti adikku sendiri, seharusnya aku melindungimu bukan malah memanfaatkanmu. Kalau abang nggak mau ya sudah, aku bisa cari lelaki lain sendiri, ujar BK hendak pergi tapi ditarik oleh Aslan dan Aslan langsung mengecup bibir BK. Dia benak Aslan saat ini hanya takut BK mencari pelampiasan lain dan dia justru rusak di tangan lelaki yang tak bertanggung jawab. Bagaimanapun hubungan keluarganya dan keluarga BK sangat baik, BK hanya sedang terbawa emosi sesaat. Kecupan yang awalnya pelan perlahan menjadi menuntut, bahkan Aslan tak lagi memandang BK sebagai seorang adik, justru Aslan mencicipi kecupan itu. Tangan Aslan sudah mengerayang di paha BK hingga perempuan muda ini menciptakan suara merdu. Aslan yang sudah 1 tahun berpisah dari sang kekasih merasa mendapatkan kebahagiaan kembali dari BK. 1 tangan Aslan sudah mengusap buah kenyal BK meskipun masih dari luar. Tiba-tiba ponsel Aslan berbunyi membuat mereka tersentak kaget dan Asian segera mengangkatnya. "Halo bro," jawab Alsan. "Gue ketemu dia di jalan, mobilnya mogok, ini udah mau gue antar pulang," jawab Aslan sambil merapikan penampilannya. Iya, sebentar lagi sampai," ucapnya lalu menutup ponselnya. "Juna minta aku antar kamu pulang." "Dari mana saja kamu kak? Kok nggak ngabarin mama? Ponsel kamu mana?" "Kamu tahu nggak kita semua cemas sama kamu," cecar Mama Nia. "Mobil BK mogok ma, ponselnya lowbat lupa dicas," jawab Rebecca berusaha tenang dan tersenyum kecil pada sang mama. "Jangan alasan kamu dek, kamu abis jalankan sama bule tengil itu," tuduh Juna. "Aku sudah putus sama dia mas, puas." "Emangnya kamu kemana?" tanya Nia lagi. "Ada, di kampus kok ma, kuliah," jawab Rebecca bohong. "Kenapa kamu bisa sama Aslan?" tanya Juna lagi. "Tadi gue ketemu BK di jalan bro, mobilnya mogok," kali ini Aslan yang menjawab. "Terus mobilnya mana bro?" tanya Juna pada Aslan. "Gue suruh orang bawa ke bengkel langganan gue, besok gue minta orang buat antar ke sini," bohong Aslan. Mobil Rebecca saat ini ada di apartemennya. "Makasih ya bro, untung ada lu, nih anak memang suka nyebelin. Pergi nggak ngasih kabar." Buat semua panik apalagi mama yang dari tadi heboh minta cariin dia. "Gue pikir dia senang-senang sama tuh bule tengil," tunjuk Juna membuat Rebecca mencibir kecil. "Dia punya nama kali mas, Max namanya," ketus BK. "Kalau gitu gue pamit dulu ya bro, udah malam, ma aku pulang dulu ya," pamit Aslan. "Nggak nginep di sini aja Lan?" tawar Nia. Memang hubungan Aslan dan Juna sangat akrab. Aslan juga sering menginap di rumah Juna, begitu juga Juna sering ke sana dulu, tapi karena kesibukan masing-masing membuat mereka jarang bertemu. "Lain kali aja ma, besok ada kerjaan, aku pamit dulu ya ma." "Iya makasih ya Lan, titip salam sama bunda kamu ya, bilangin mama sedang sibuk di butik jadi nggak bisa mampir kemarin." "Iya ma," sahut Aslan dan segera pergi. "Anak perawan kok ceroboh sih kak, coba tadi kalau nggak ada Aslan siapa yang mau nolongin kamu coba?" omel Nia. "Kan ada taksi atau Grab ma, nggak usah segitunya deh." "Mana ada taksi lewat malam-malam begini, mau pesan Grab pakai harus ada ponsel, makanya ponsel itu dicek bukannya malah dibiarkan nggak ada baterainya. Ini nih ajaran kamu papa dan nggak ngerti," oceh Nia. "Kok papa sih ma, yang ponselnya nggak aktif kan BK bukan papa," jawab Ben yang tak terima jika disalahkan. "Punya anak kok sulit banget diatur, yang perempuan keluyuran nggak jelas, yang lelaki nggak mau keluar rumah takut sama perempuan, entah sampai kapan terus begini," omel Nia. "Sabar ma, tenang Ben." "Sabar gimana lagi Pak Juna itu sudah 28 tahun jangankan pacaran, kenal perempuan aja nggak pernah Pak, mau sampai kapan dia begitu, atau dijodohin aja Pak," usul Nia. "Nggak ada Ma,
Jangan aneh-aneh deh. Kamu normal kan Jun? Ya normal lah Ma, nggak usah mikir macam-macam deh, kesal Juna dengan pemikiran mamanya. Juna lelaki Ma, biarkan saja dulu nanti juga bakal ada kok jodohnya, apalagi dia tampan nggak mungkin nggak ada yang naksir Ma, bela Ben. Iya nih mama kolot banget deh pakai jodoh-jodohan segala, timpal BK. Mama takut aja Juna nggak mau sama perempuan tiba-tiba belok gitu kan nggak ada keturunan kita yang begitu Pak. Astagfirullah Ma, nggak boleh doain anak begitu, nanti juga ada yang mau sama anak kita, ujar Ben membuat Nia terdiam. Rebecca menarik tasnya lalu segera masuk ke dalam kamar, dia menghempaskan tubuhnya di ranjang, merasa hari ini sangat melelahkan, matanya segera ingin menjadi tutup tapi perutnya terasa lapar, akibat menangis Becca melupakan jadwal makannya. Ingin bergerak tapi rasa kantuk wanita itu lebih dominan menguasai akhirnya dia memutuskan untuk tertidur saja tanpa mengisi apapun di perutnya. Kak, aku bisa jelasin Kak, Vio yang goda aku dia yang terus ngikutin aku Kak. Kayaknya ada suara jelmaan iblis deret, bikin gue gerah, ujar Rebecca menyindir Max yang tengah duduk di depannya. Manakah jadi takut gue, ujar Renata sahabat Becca juga yang ikut menimpali ucapan sahabatnya ini. Aku serius Kak, aku cintanya cuma sama kamu. Sorry kalau mau ngemis ke tempat lain aja gue nggak bawa uang kecil, ucap Becca mengusir Max. Kak, gue sama Max cuma have fun aja Kak nggak lebih, percaya sama gue dia cintanya sama Lee kasih Max kesempatan Kak, bujuk Vio. Brak, Rebecca menggebrak meja keras membuat beberapa orang yang ada di kantin tersebut melihat mereka. Lo sama lo dempetan terus lo bilangnya cinta sama gue, hahaha punya otak enggak lo, tunjuk Becca kesal. Kak, please kita bisa bicara baik-baik Beb. Jangan begini, bujuk Max. Nggak ada kesempatan buat pengkhianat kaya, lu. Dan Leo pelacur murahan ambil bule sialan itu, gue nggak butuh lelaki seperti dia dan Elo pengkhianat nggak usah ngemis cinta sama gue lagi. Gue muak lihat tampang lo pada, nggak usah bicara cinta kalau masih bisa berkhianat, tegas Rebecca lalu segera pergi. Tunggu Kak, panggil Renata yang mengikuti langkah kaki sahabatnya itu. Buruan Re, air mata gue mau jatuh nih kalau ketahuan bisa gengsi gua, gerutu Rebecca sambil berjalan cepat. Nih, sok kuat sih lo, ujar Renata memberikan tisu pada sahabatnya ini. Gue yang goblok Re, memberikan celah pada mereka berdua. Bukan bodoh Kak tapi Tuhan sayang sama lo dengan membuka mata lo jadi tahu siapa Max sesungguhnya, lelaki pengkhianat yang tidak perlu diperjuangkan, ucap Renata memberikan semangat. Ah, kala begini gue bisa gila Re, tiap hari bakalan ketemu sama tuh pengkhianat. Kenapa lo pikirin sih Kak, happy aja Kak, nggak ada gunanya memikirkan mereka. Rebecca memijat pelipisnya tiba-tiba terlintas wajah Aslan yang tengah menciumnya semalam membuat Rebecca meraba bibirnya hingga dia tersenyum tipis. Lo udah gila Kak putus dari Max senyum-senyum sendiri, sebegitu frustasinya lu. Sembarang gue nggak mikirin dia, sangga Becca cepat karena memang dia tidak memikirkan Max. Gue nggak mau lo jadi gila beneran Kak mendingan kita nonton yuk gue juga bosan Kak, ajak Renata. Boleh? Cari film komedi ya Re, gue lagi pengen ketawa-ketawa. Sip. Perginya berapa lama? Tanya Safa dengan wajah sendu. Belum tahu Fa kata Mas Juna ada beberapa pekerjaan di sana kemungkinan bisa 1 minggu. Ya aku kesepian dong Kak. Kenapa harus kesepian kan ada Becca, kamu bisa mampir ke rumah Becca. Sekarang tuh anak sering sama pacarnya Kak. Nanti aku hubungi Becca selama aku pergi dia nggak boleh pacaran dulu dia harus temani kamu. Mana bisa begitu, itu hak dia Kak, ujar Safa menggeleng kecil sambil tersenyum.
Kamu jangan suka telat makannya, kalau perlu minta bunda buat bekalin makanan. Entar mahnya kumat loh, aku sedang di luar kota nggak bisa temani kamu berobat nanti, ingat Ardi. Oke bos, sahut Safa tersenyum manis. Ardi dan Safa memang menjalin kedekatan satu sama lain, tapi tidak ada hubungan di antara mereka karena sifat Safa yang pemalu jauh berbeda dengan sifat Rebecca yang memang bawel dan pemberani. Ardi memiliki perasaan pada Safa, bahkan perasaan itu dari semenjak mereka kecil, hanya saja Ardi tak bisa mengungkapkannya, takut orang tua mereka melarang, apalagi mereka sudah seperti keluarga. Begitu juga sebaliknya pada Safa, hingga saat ini dia membatasi diri untuk berteman dengan lelaki karena menjaga perasaan Ardi. Ardi memiliki satu adik lelaki dari pernikahan Randy dan Erla yang saat ini tengah kuliah kedokteran sesuai kemauan Randy. Ayah Bahtiar sudah tiada dan Mama Feni kembali ke luar negeri ikut anak perempuannya. Nanti aku jemput ya, ucap Ardi dan diangguki Safa pelan. Safa bekerja di perusahaan Aslan baru setahun ini. Awalnya dia ingin punya usaha sendiri, tapi Dahmi melarangnya karena Dahmi ingin kakak dan adik ini bersama-sama membesarkan perusahaan, kecuali kalau Safa sudah menikah. Hubungan lo sama Derry gimana, Red? Tanya Beka di sela kegiatan nonton mereka. Nggak tahu, dia menghilang begitu saja Kak, rumit. Kok bisa Elo udah berusaha hubungi dia? Tanya Beka lagi. Sudah, kayaknya nomor gue diblokir deh, tapi udahlah, gue nggak mau mikirin dia lagi. Gue mau fokus kuliah, kita sebentar lagi mau magang kan, ucap Renata yang sudah pasrah dengan hubungannya. Lo mau magang di mana? Udah ada tempat? Belum tahu, mungkin di perusahaan Mas Juna aja yang nggak ribet dan pasti nilainya bisa gue yang atur, yakin Rebecca, karena bagaimanapun kerasnya Juna, dia tahu Juna sangat menyayanginya. Lo di mana? Tanya Beka. Nggak tahu, lihat besok aja. Abis ini kita makan dulu di Yaka, gue lapar, tadi mau makan malah kabur karena ada Max. Ingat Renata dan diangguki Beka, dia juga lapar. Sepertinya saya tertarik dengan produk ini Pak, jika dipasarkan saya rasa untung besar karena kebanyakan wanita membutuhkan skincare, apalagi kandungannya bisa memutihkan wajah, ucap Aslan pada kliennya ini. Aslan memang memiliki perusahaan yang bekerja di bidang bahan baku kosmetik, tapi kali ini ada perusahaan yang mengajaknya kerjasama untuk sebuah brand kosmetik, membuat Aslan tertarik. Saya juga rasa begitu Pak, tidak ada salahnya mencoba peruntungan di skincare karena memang saat ini sangat booming sekali dunia per skincare, dari remaja, dewasa dan tua membutuhkannya, ucap rekan kerja Alsan. Tapi saat Aslan tengah serius membahas kerjasamanya, dia dikacaukan dengan suara perempuan yang jelas-jelas dikenal. Gue udah bilang gak ada kesempatan kedua. Terserah kalian mau ngapain, gue nggak mau berhubungan lagi sama lu, bentak Beka. Beka yang tadinya ingin makan justru diikuti oleh Max yang memang juga ke mall tersebut dengan Vio. Maaf Pak, sepertinya harus kita sudahi dulu Pak pertemuannya, saya ada urusan penting, ucap Alsan sopan lalu segera pergi menghampiri Rebecca. Meskipun sudah berkali-kali Beka menolak, Max tetap keke ingin memaksa Beka, bahkan kali ini menarik tangan Beka agar ikut dengannya. Lepas Max. Kalau lo nggak mau lepas, gue bakal teriak kalau lo mau perkosa gue. Teriak aja nggak akan ada yang percaya, ini tempat umum Beka, nggak mungkin gue perkosa lo di sini. Kalau di apartemen sih mungkin aja bisa jadi, jawab Max santai. Lepas, pekik Beka. Buff. Dia sudah bilang lepas, lo budek, suara berat terdengar membuat Beka terdiam kaku dan suasana tiba-tiba menegang. Bang Aslan. Siapa lo? Tanya Max kesal. Aslan menarik nafas panjang dan meraih pinggang Beka, membuat Beka merasa tersihir dengan ketampanan lelaki itu. Lo nggak perlu tahu siapa gue, yang jelas lo jangan ganggu Beka lagi. Kalau lo masih ganggu Beka, hidup lo kelar di tangan gue, ancam Aslan. Hahaha, lo pikir gue takut dengan ancaman basi lo?
Gue nggak main-main, jadi lebih baik lo pergi dari hidup BK, paham? Tekan Aslan. Ayo aku antar pulang, mobil kamu masih di apartemen aku kan, ujar Aslan menarik tangan BK. Tunggu, ucap BK membuat Aslan mengerutkan keningnya. Dia pikir BK tidak mau pulang dengannya. Kenapa? Renata? Ayo pulang, kenapa malah bengong di situ, panggil BK saat membalikkan tubuhnya. Renata segera menarik tasnya dan mengekori langkah kaki BK. Mendadak detak jantung BK tak karuan karena pinggangnya masih dirangkul oleh Aslan. Jantung gue kenapa ya, batinnya. Sial. Siapa lelaki itu? Berani sekali dia memukulku, kesal Max. Kamu kenal Divio? Enggak Max. Aku memang bersahabat dengan BK tapi tidak pernah melihat dengan teliti siapa saja lelaki yang dekat dengan BK kecuali kamu. Aku nggak bisa dibuat begini, aku harus yakinkan BK. Max, jika BK tidak mau kembali ya sudah, ada aku Max. Aku bisa memuaskan kamu, ujar Vio meyakinkan Max. Ini bukan masalah ranjang tapi masalah hati, tekan Max. Dia sama sekali tidak mencintai Vio karena Max tahu Vio perempuan yang hanya dijadikan mainan di ranjang, bukan sebagai seorang istri yang baik untuknya nanti. Apalagi dia tahu BK datang dari keturunan kaya raya sedangkan Max hanya mengadu nasib di Jakarta dengan modal tampang saja. Teman kamu mau turun di mana? Tanya Aslan. Itu mau turun di. BK tampak gugup. Jalan Cendrawasih Mas. Di sana saja, jawab Renata cepat. Oke, saya antar teman kamu dulu, setelah itu kita ke apartemen, ujar Aslan membuat Renata membelalakkan matanya mendengar ucapan Aslan yang akan membawa BK ke apartemen. Makasih ya Mas, saya turun dulu, pamit Renata setelah sampai di simpang rumahnya. Sampai ketemu di kampus besok Re. Iya Kak? Kamu berhutang penjelasan padaku, ujar Renata pelan sambil melambaikan tangannya dan Aslan menginjak pedal gas mobilnya lagi. Aku nggak mau ke apartemen Bang. Terus kemana? Aku bete. Aslan melajukan mobilnya ke arah danau. BK segera turun, perasaannya sangat tenang melihat air dengan ombak kecil sedangkan Aslan memilih mencari sesuatu yang bisa mereka makan. Nih. Makasih Bang, ucap BK mengambil air mineral yang diberikan Aslan. Keduanya sama-sama terdiam memandang air danau. Sesekali BK melemparkan batu kerikil kecil ke arah kamar danau. Tiupan angin yang mulai kencang membuat rambut BK sedikit berantakan. Aslan menoleh memperhatikan wajah cantik perempuan di sebelahnya ini. Dia sering bertemu BK tapi tak pernah memperhatikan kecantikan perempuan ini. Bulu mata lentik yang diturunkan mamanya membuat wajah BK semakin mempesona. Kamu kenapa lagi nggak mau pulang? Tanya Alsan membuka pembicaraan. Bete aja, jawab BK singkat mencoba menetralkan detak jantungnya yang semakin berdegup kencang saat ini berada di sebelah lelaki tampan ini. Tadi itu cowok kamu? Tanya Aslan. Mantan, jawab BK menoleh cepat ke arah Aslan hingga tatapan keduanya bertemu. Mantan kok maksa? Nggak tahu, udah gila kali. Kamu yang gila atau dia? Bukannya kamu bucin banget sama dia? Sekarang tuh udah nggak, tegas BK membuat Alsan tertawa kecil. Ngejekin aku kamu Bang, ucap BK dengan melototkan matanya membuat Aslan terdiam. Nggak, cuma aneh aja bisa bucin sama cowok seperti itu. Ya, aku yang salah. Coba aku dengerin Mas Juna dulu, pasti aku nggak akan sekecewa ini. Jadi ceritanya belum move on nih, rayu Aslan. Apaan sih Bang? Nggak usah dibahas deh, kesal BK mengalihkan pandangannya karena malu dengan kebodohannya dulu. Hahaha. BK masih bocah juga. Sudah pintar cinta-cintaan. Enak aja, udah gede kali bocah udah bisa bikin bocah, jawab BK tidak terima jika dikatakan bocah oleh Aslan. Hei!
Bicaranya, tegur Aslan menarik Beka dan mengusap puncak kepala Beka dengan mengacak rambutnya. Bang! Tambah kusut, rengek Beka. Makanya jangan sok mau pacaran kalau putus cinta aja mau bunuh diri. Abang gak asik ngejekin mulu. Kamunya yang labil. Biarin, cibir Beka. Lain kali belajar untuk jadi lebih strong, meskipun kamu perempuan. Lepasin lelaki yang cuma bisa buat sakit hati, ucap Aslan sambil mengusap lembut di atas kepala Beka hingga membuat Beka terpana dengan sosok ketampanan sahabat kakaknya ini. Aku udah ikhlasin kok, lelaki seperti itu memang pantas ditendang bukan dikenang. Benar, semangat, ucap Aslan tersenyum manis pada Beka membuat hati Beka meleleh. Makan yang banyak nangis juga butuh tenaga, rayu Aslan. Saat ini mereka tengah berada di sebuah restoran Jepang kesukaan Beka. Aslan memang banyak tahu tentang perempuan ini, secara keluarga mereka memang dekat. Beka dan Juna jauh berbeda seperti anak yang tertukar. Beka sedikit barbar sedangkan Juna tertutup dan manja, hanya di luar Juna terlihat tegas tapi jika sudah berada di dalam keluarga Juna menjadi seekor anak kucing yang menggemaskan. Cek! Siapa juga yang nangis? Beneran? Nggak nyesel nih putus dari bule tengil itu? Lama-lama kayak Mas Juna ya kamu bang? Siapa juga yang nyesel, malahan aku bahagia lepas dari pengkhianat seperti dia, cuma kesel aja kenapa harus Vio lawan selingkuhnya. Terkadang justru yang dekat itu yang harus diwaspadai kak, musuh dalam selimut. Benar bang, aku nggak sudi kenal mereka lagi, ujarnya sambil mengunyah sushi kesukaannya itu. Perempuan kayak kamu nggak pantas nangis-nangis kak, kamu Wonder Woman pasti bisa melewatinya, sahut Aslan sambil mencubit kecil pipi Beka membuat perempuan itu baper parah. Beka menghela nafasnya panjang, dia menggeleng kecil karena tidak seharusnya dia bersikap baper dengan sahabat kakaknya ini, apalagi Beka tahu Aslan sudah memiliki kekasih. Antarkan aku pulang bang, pinta Beka tiba-tiba. Kenapa buru-buru? Nanti mama khawatir. Semalam aja kamu pulang malam berani aja, nggak ada bilang mama khawatir. Udah deh, aku mau pulang capek mau istirahat, ujar Beka mencari alasan padahal jantungnya saat ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja jika berdekatan dengan Aslan. Sejujurnya dirinya belum mau berpisah dari Aslan, entah kenapa dia memandang Aslan sangat tampan dan berharisma saat ini, tapi jika terus berdekatan dia bisa salting parah. Gimana kuliah kamu? Tanya Aslan saat mereka sudah di mobil. Lancar. Kapan mulai magang? Lagi cari tempat. Di kantor abang aja Ra, entar abang kasih nilai tinggi. Ogah? Emangnya di kantor abang aja nilai aku tinggi, di kantor Bang Juna juga bisa tinggi kali bang. Hehehe. Iya abang sampai lupa kalau kamu anak pemilik perusahaan besar ya. Sialnya Beka tak bisa fokus karena mendengar tawarnya Aslan yang membuat ketampanan lelaki ini berubah menjadi berkali-kali lipat. Kenapa? Terpesona sama abang? Cek. Pede. Jawab Beka mengalihkan pandangannya ke arah luar sedangkan Aslan tersenyum simpul. Skincare kamu nggak bagus ya kak? Wajah kamu jadi merah gitu. Pakai skincare dari perusahaan abang deh, nanti abang kasih gratis buat kamu. Nggak peka atau blow on sih nih cowok, merah gini kan karena dekat dia, batin Beka menghela nafas. Bilang aja abang minta endorse sama aku kan? Emang pengusaha nggak mau rugi, cebik Beka membuat Aslan terkekeh kecil. Kamu minta bantuan abang nggak bayar kah? Ya boleh kali timbal balik. Bantuan apa? Tanya Beka menatap Aslan lekat. Hapus bekas bule itu, jawab Aslan membuat Beka malu jika membahas soal itu. Ya itu kan kemarin. Aslan memasuki pekarangan rumah Beka dan menginjak rem untuk berhenti. Terus kamu maunya gimana? Ya bedalah bang, kalau sudah berlalu ya nggak berlaku lagi. Gimana kalau kita ulang lagi?
Tawar Aslan membuat BK terdiam. Aslan mendekatkan wajahnya di hadapan BK dan mendaratkan bibirnya di ujung bibir BK, membuat detak jantung BK terdengar jelas. BK yang dari tadi juga sudah salting dibuat Aslan membalas kecupan tersebut tak kalah hebatnya. BK dan Max memang sudah sering berkecukupan hingga bisa dikatakan BK telah mahir. Nafas keduanya saling memburu membuat lupa kalau mereka sudah berada di parkiran rumah BK. Tok, tok. Ketukan kaca mobil membuat ciuman panas tersebut terlepas dan BK segera mengambil tisu untuk mengelap bibirnya dan membuka kaca. "Kenapa Pak?" tanya BK gugup. "Kenapa nggak keluar Non?" tanya satpam itu balik. "Masih ada hal yang dibahas Pak," sahut Aslan. "Oh. Saya kira ada apa-apa, tidak biasanya Pak Aslan kelamaan di mobil." "Tidak ada apa-apa Pak, ini juga mau keluar," sahut BK yang membuka pintu mobil. "Nggak mampir dulu Bang?" tawar BK canggung. "Langsung aja Kak, masih ada kerjaan," jawab Aslan lalu melambaikan tangan dan segera menginjak gas mobilnya. Bersambung.